Cuman kantor di situ. Gitu lah. Ya, kabar-kabarin sama mereka. Iya, Pak. Sudah, mau kenapa nih? Nih, aku takut. Ziarah ke makam Rasul ini, kita yang ziarah itu diingat Nabi. Makanya ketika kita ucapkan salam, nama-nama kita ini diingat Nabi. Artinya ketika syafaat itu mudah didapatkan yang kiamat lah. Dapat salawat di luar dari makam kubur Nabi itu beda dengan di depan yang kubur beliau. Dia sudah menjelaskan Mas ya. Iya. Apa yang jendela itu kan? Iya, yang sampai 1400 tahun. Memang ceritanya Hafsah itu rumahnya itu di tempat yang kita Jalan. lewat itu. Oh. Hafsah, kata Umar waktu itu Hafsah, kamu harus pindah. Kami murid, jalan akses saya pindah ke belakang, tapi syaratnya jendela harus dibuka. Tidak jendela juga. Ya. Oh, itu ada dekat aja lah. Cuman modalnya Itu mas dia tuh ini aja kan. Kamu belum. Kenapa stop tidur ganti kok? Tidak berapa? ya kebijakannya memang kadang beda-beda. Kondisinya kayaknya mereka. Iya. Ini kan Raudhah nih Pak. Jadi Untuk ini ya, tutupnya. ini tiga aja. Ya ya. Itu cuma itu aja ya. Sampai itu bukan betul. Oke, nah ini dalam ini jenazah. Jadi jenazah itu ditempatkan di sini. Kita sholat jenazah itu. Imam selesai sholat, mereka ke sini. Ini ada tempat mihrab. Ini sholat jenazah itu. Iya. Jadi bukan jenazahnya yang dibawa, imamnya yang. Imam yang pindah kan? Imamnya sholat di sini. Sini di Raudhah. Belum sholat lima waktu. Lebih pindah belakang. Imamnya sama jenazah beda. Udah tutup kemarin. Oke, habis isya, Pak. Ada anu masuk ke sana. Halo, Two
2,000 years later. Kita habis pulang sekolah teman-teman. Jadi ini mau pulang ke rumah udah jam berapa ini, kita baru pulang sekolah. Kalau biasanya kita pulang jam 3:30, ini udah jam 3:30 guys. Jadi kita barusan pulang, mau pulang ke rumah. Nah, suasana jalan pulang kita mau pulang ke apartemen. Ya, suasana jalan pulang kita seperti ini cuy. Nah, ini kita mau mencari apartemen kita dulu. Ya guys. Pulang sholat tadi mampir sholat bentar guys. Lihatlah atas kita. Ini lagi ya. Dan ini kita mau nyabrang dulu guys, karena ya kepadatan lalu lintas pulang sekolah. Apakah kamu masuk di situ? Kita masuk apartemen dulu. Setelah lama kita mendengarkan pelajaran ini, ya, akhirnya pulang mendengarkan pelajaran di kelas tadi. Dan tadi nggak ada jam kos teman-teman, full pelajaran. Jadi wah, apartemen kita penuh. Di sini. Kita mau naik dulu. 2,000 years later. Kita mau kemana, Bil? Kita di belakang sendiri. Enak. Bentar. Dia mau. Cuaca hari ini cerah, tapi dingin. Di luar dingin banget. Ini terakhir perkumpulan orang Indo, ramai sekali. Halal. Banyak banget. Hey guys, kita mau ke Masjid Kuba. Demra ya? Banget. Ini panas-panas kayak gini tetap dingin. Panas gini tetap dingin teman-teman. Beneran. Dingin nggak bilang? Iya. Karena campur dingin. Panas dingin. Ya. Panas dingin. Dingin panas. Dingin panas. Apa sih?
Hai guys, kita ke Jabal Uhud, Gunung Jabal Uhud. Ini tempat dimana dulu Rasulullah pernah berperang. Itu perang Uhud, perang yang Uhud terjadi di Gunung Uhud. Perang Uhud yang terjadi di Gunung Uhud. Tengah ini gitu. Mau kena ranjau saya. Kena ranjau nih harap. Ranjau ini yang ngeri ya nih harap. Ranjau ini coklat gitu, es krim coklat. Neng itu ya gunung kecil itu dimana Rasulullah pernah belajar untuk memanah. Ini kalau kita menyolatkan jenazah di Masjid Nabawi, kita dapat pahalanya itu sebesar Gunung Uhud. Kita dapat 1000 Gunung Uhud. Dan jika kita sholat jenazah di Arab, di Mekah atau di Baitullah, kita mendapatkan 100.000 pahala 100.000 Gunung Uhud. 100.000 teman-teman, bayangkan. Kita bisa panen pahala guys di sini guys. Sementara tingginya kurang lebih 1 kilo sekian 800 meter, hampir 2 kilo. Besar dan berat Gunung Uhud inilah yang sering kita dengar istilah satu qirat, ditimbang pada kehidupan akhirat ketika orang itu melaksanakan sholat jenazah. Satu kali kita melaksanakan sholat jenazah sama seperti berat dan besar Gunung Uhud ini pahala yang akan didapatkan. Bahkan panjangnya Uhud ini ketika kita keluar dari pagar Nabawi di 338, 339, 340 itu masih terlihat. Maka sholat jenazah itu jangan sampai ditinggalkan, karena ini modal besar untuk kehidupan akhirat. Ketika itu terjadi di Masjid Nabawi, maka dikali 1000 besarnya Gunung Uhud, berat dan besar 1000 Gunung Uhud yang akan kita dapatkan dari pahala yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Uhud ini salah satu ciptaan Allah yang nanti ditempatkan juga di sorga. Ada beberapa ciptaan Allah sebagaimana hadis Rasul, kata Nabi, mimbar Rasul nanti akan ada di sorga. Kemudian kata Rasulullah, Hajarul Aswad itu pun akan ada di sorga. Kemudian Raudhah itu pun juga ada di sorga. Begitupun juga Uhud. Dan ini salah satu gunung yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peperangan Uhud adalah peperangan yang terjadi setelah peperangan Badar. Peperangan Badar ketika itu kaum musyrikin kalah telak, sangat mutlak kalahnya, sehingga mereka ingin menuntut balas pada kaum muslimin. Mereka mempersiapkan semuanya dengan sangat maksimal, dan yang dikirim untuk peperangan Uhud dari orang-orang musyrikin adalah orang-orang terbaik, bukan lagi prajurit-prajurit yang rendahan, semuanya ahli. Sehingga terkumpul kurang lebih 3000 pasukan terbaik orang-orang musyrikin. Kalau kita itu mau pasusnya, ini yang terbaik sudah. Pasukan kataknya 3000 terbaik yang dipilih menghadapi 1000 kaum muslimin. Sebelum di Uhud ini, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Kata Rasul, kita akan berperang. Maka apakah kita keluar Madinah untuk menyambut orang-orang musyrikin, atau kita bertahan di Madinah, kata Rasul.
mayoritas sahabat ketika itu mengatakan kita keluar Madinah ya Rasul. Kita keluar Madinah untuk menyambut orang-orang musyrikin. Sebahagian sahabat ingin perangnya di dalam, di Madinah. Kenapa? Kita lebih kenal medan ya Rasulullah. Akhirnya diputuskan keluar dari Madinah. Salah satu alasannya adalah sebahagian sahabat yang tidak mengikuti pada peperangan Badar, karena ada sebagian sahabat yang tidak mengikuti, mereka ingin merasakan bagaimana peperangan itu dibantu oleh malaikat. Pada peperangan Badar pada saat itu, kaum muslimin itu dibantu oleh para malaikat. Belum mereka baru mau mengayunkan pedang sudah mati karena dibantu oleh para malaikat. Nah, rasa ini yang diinginkan oleh sebahagian sahabat yang tidak mengikuti pada peperangan Badar. Kita keluar ya Rasulullah agar bisa sebagaimana terjadi pada peperangan Badar. Diputuskan, ya sudah, kita keluar, kata Rasulullah. Setelah diputuskan keluar, Rasulullah berkata kepada para sahabat, ketahuilah, kata Nabi, saya bermimpi tadi malam dengan 3 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama, kata Nabi SAW, al-baqaratu ta'kul al-baqarah. Saya bermimpi saya melihat sapi makan sapi, kata Nabi. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, inkasaratus sayf. Saya bermimpi pedangku retak, kata Nabi. Yang ketiga, yang kata Rasulullah, saya bermimpi bahwasanya Madinah adalah benteng yang sangat kuat. Sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sapi makan sapi? Kata Rasul, akan ada nanti sebahagian sahabatku yang meninggal pada peperangan Uhud nanti. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, ma inkasaratus sayf. Rasul, apa yang dimaksud dengan retaknya pedang engkau? Kata Rasulullah, akan ada nanti keluargaku yang meninggal pada peperangan Uhud. Terbukti Hamzah meninggal dunia. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, benteng kuat Madinah apa maksudnya? Madinah sangat kokoh, kata Nabi. Kata sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, kita berperang di Madinah saja. Apa kata Nabi? Ketahuilah, ketika seorang pemimpin, panglima perang sudah menggunakan baju perangnya, maka haram dia untuk melepaskannya. Maksudnya kalau kita sudah putuskan keluar, kita keluar, kata Rasul. Ringkas cerita, keluar Rasulullah bersama 1.000 kaum muslimin menghadapi 3.000. Di tengah-tengah perjalanan 300 orang mundur. 300 orang ini semuanya orang-orang munafik. Kenapa mereka mundur? Mereka ingin menjatuhkan mental Rasul dan para sahabat. Kita kalau tulak berjalan banyak orang mau menghadapi orang lain, oh ini kita rasa sudah banyak. Tahu-tahu di tengah jalan ada yang mundur, itu mental akan jatuh. Lebih baik dari awal aja mundur. Nah, ini liciknya orang-orang munafik. Dia seakan-akan ikut, di tengah-tengah jalan 300 orang mundur. 700 orang, tinggal 700 orang. Rasulullah berusaha memberikan ketenangan kepada 700 orang ini. Bayangannya 1.000 lawan 3.000 aja sudah banyak. Ini tinggal 700 melawan 3.000. Rasulullah berikan ketenangan kepada para sahabat. Selesai ringkas cerita, tiba Rasulullah di area Uhud ini. Rasulullah dan sahabat itu lebih dulu. Kita atur strategi peperangan, kata Nabi. Kita bagi pasukan. Kata Rasulullah, tempatkan 50 orang terbaik di bukit rumah, itu bukit rumah, bukit pemanah. Ahli panah, penembak itu dipilih 50 orang sahabat. Yang terbaik, yang setiap dia panah pasti kena. Kalau orang pelem orang tuh Robin Hood. Setiap dia panah pasti kena. 50 orang ditempatkan. Sisanya dibagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pesan kepada 50 orang ini secara khusus, kalian 50 orang jangan pernah turun kecuali atas perintah aku. Akhirnya ringkas cerita sekali lagi terjadi peperangan melawan orang-orang musyrikin. Pada saat terjadi peperangan, kaum muslimin itu sudah hampir menang. Pada saat aroma kemenangan itu sudah tercium oleh kaum muslimin, dulu yang memimpin peperangan di antaranya orang-orang musyrikin adalah Khalid bin Walid, panglima perang yang tidak pernah terkalahkan sepanjang sejarah. Waktu dia kafir, dia memimpin orang-orang musyrikin. Nah, Khalid bin Walid, dia katakan kepada orang-orang musyrikin, kalau seperti ini kita kalah, kata Khalid. Karena kaum muslimin itu berperang mencari mati. Kalau orang musyrikin mereka berperang, mereka supaya hidup terus, sehingga orang melawan ini mencari mati, nggak dapat dilawan ini. Dia ingin cari kematian. Akhirnya apa? Ya sudah, Khalid bin Walid sadar. Kata Khalid bin Walid, tinggalkan semua harta terbaik kalian.
ditinggalkan, dilepaskan semuanya, kemudian keluar dari medan peperangan. Dikira para sahabat yang ada di bawah itu peperangan selesai, karena cirinya sudah terlihat mereka sudah keluar. Diambillah harta ghanimah, harta rampasan perang, dikumpulkan semuanya. 50 orang sahabat yang bertahan di atas melihat, oh ini peperangan selesai. Akhirnya apa? 40 orang turun. Bukan untuk berebut ghanimah, tidak, tapi untuk membantu yang di bawah mengumpulkan harta rampasan perang, dikumpulkan. Khalid bin Walid melihat peluang tinggal 10 orang di atas yang tukang panah ini. Dia putar sekitar berapa ratus orang pasukannya, kemudian dia naik ke atas, dia pukul 10 orang, dan tidak ada logika yang mengatakan 10 melawan ratusan itu bisa menang. Dan teori perang mengatakan yang di atas itu lebih diuntungkan, tinggal dipanahi, tinggal ditombak, selesai. Akhirnya ya sudah, terpukul mundurlah kaum muslimin, termasuk Rasulullah juga terluka, dan disitulah juga Hamzah pun meninggal dunia. Yang ketiga itu secara khusus ditugaskan oleh Hindun Wahsy untuk membunuh Hamzah. Nah, selesailah peperangan dan 70 orang syuhada meninggal dunia, termasuk Hamzah paman Rasulullah SAW. Hamzah. Itu jadi batu tuh Hamzah apa? Hamzah. Sama sahabat. Bacain beli-beli. Ada yang mana? Itu sawah kan yang itu kan dua loh batu. Ada berapa sahabat? Itu dua nisan. Itu Semua batu nih sih. Batunya nampak seperti batu. Oh lah. Batunya nampak seperti batu guys. Kita pegang batu di apa ini jeneng? Apa sih mana? Bukit Rumah. Pokoknya nanti dengarkan ceramah. Kita mau kembali ke base. Selesai sudah pendakian kita.